Kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Imam Maskur, pemuda asal Aceh, menjadi perhatian publik. Fakta-fakta terbaru terungkap dari kasus penculikan, penganiayaan, pemerasan hingga korban meninggal dunia ini. Antara korban dan pelaku ternyata tak saling kenal. Diduga pekerjaan yang digeluti Imam Maskurlah yang menjadi pemicu penculikan dan penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar mengungkapkan kronologi penculikan dan penganiayaan yang dilakukan 3 oknum TNI, satu di antaranya anggota pasukan pengamanan Presiden. Terungkap juga pekerjaan Imam Maskur yang kemudian jadi alasan ketiga oknum TNI tersebut menculik, menganiaya, dan meminta tebusan. Dikutip dari Kompas, Polisi Militer Kodam Jaya telah menahan 3 tersangka anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan terhadap Imam Maskur. Tersangka sempat mengaku sebagai aparat kepolisian yang hendak menangkap Imam karena menjual obat-obatan ilegal. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar, mengatakan pihaknya telah menahan 3 tersangka pembunuhan Imam, termasuk Praka Rizwandi Manik. Praka RM merupakan anggota pasukan pengamanan Presiden, sementara 2 rekannya merupakan anggota Satuan Direktorat Topografi TNI AD dan Satuan Kodam Iskandar Muda. Selain 1 anggota Pas Pampres, Praka RM, kedua pelaku lain dalam kasus penculikan dan pembunuhan Imam merupakan anggota TNI. Namun keduanya bukanlah bagian dari anggota Pas Pampres, kata Irsyad. Menurut Irsyad, Praka RM dan 2 rekannya sempat mengaku sebagai anggota kepolisian saat melakukan penculikan. Saat itu Imam Maskur tengah menjaga toko kosmetik dan obat-obatan di Kelurahan Trempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, sekitar pukul 17. Warga sekitar yang menyaksikan peristiwa itu sempat memberi pertolongan kepada Imam. Namun warga tidak berani bertindak lebih lanjut. Mereka mengira yang membawa Maskur adalah benar anggota kepolisian. Irsyad mengatakan Praka RM dan rekannya menculik Imam karena merupakan pedagang obat ilegal. Mereka berani menculik karena tahu Imam tidak akan berani melapor ke polisi. Imam Maskur dan teman-temannya itu pedagang obat ilegal. Jadi jika mereka diculik atau diperas, mereka tidak akan lapor polisi, kata Irsyad. Pihak Pomdam Jaya masih mendalami sejak kapan para pelaku merencanakan penculikan. Irsyad menegaskan saat ini belum ditemukan keterlibatan masyarakat sipil dalam kasus ini. Sejauh ini ia baru menahan 3 tersangka. Menurut dia, ketiga tersangka tidak ada permasalahan dengan korban. Pelaku dan korban tidak saling mengenal. Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Pomdam Jaya, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan. Irsyad juga membenarkan tersangka meminta tebusan 50 juta rupiah kepada Imam. Akan tetapi Imam tidak bisa menyanggupinya sehingga tersangka terus memukulinya. Jadi sudah jelas bahwa tersangka ingin memeras korban, lanjutnya. Kerabat korban Said Sulaiman menuturkan bahwa ia mendapat kabar penculikan Imam dari warga sekitar. Ia menceritakan Imam sempat meneriaki pelaku sebagai perampok sebab pelaku tiba-tiba memasuki toko dan menantang Imam. Teriakan Imam pun langsung direspons oleh warga sekitar. Awalnya ada 1 pelaku yang mendatangi korban, kemudian turunlah 2 pelaku lain dari mobil yang dia parkir di samping jalan. Mereka bilang kepada warga dari aparat kepolisian, kata Said. Keluarga korban membaca Al-Quran di makam almarhum Imam Maskur, warga desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Birawan, Aceh, Minggu 27 Agustus 2023. Imam meninggal karena penyiksaan. Setelah itu korban dipaksa masuk ke mobil pelaku dengan kondisi tangan diborgol. Salah seorang warga yang melihat kejadian itu kemudian menghubungi Said. Saat Said mencoba menelpon korban, nomornya sudah tidak aktif. Pada pukul 20, adik Imam mendapatkan video penyiksaan dari nomor korban. Dalam video yang dikirim terlihat kondisi Imam saat disiksa. Imam tidak berhenti menangis dan meminta keluarganya agar segera mengirimkan uang agar dia tidak lagi disiksa. Saat dihubungi, para pelaku meminta tebusan 50 juta rupiah agar Imam selamat. Menurut Said, orang tua Imam di Aceh sempat mencari pertolongan dengan mencoba meminjam uang untuk menebus Imam. Namun pihaknya tidak menerima telepon lagi baik dari Imam maupun pelaku. Khawatir dengan keselamatan Imam, Said memutuskan untuk melaporkan penculikan itu kepada Polda Metro Jaya. Laporan itu dibuat 2 hari setelah peristiwa penculikan Imam, sebab tidak ada kabar lagi mengenai Imam. Setelah berhari-hari tidak mendapatkan kabar dari Imam, Said mendapatkan kabar bahwa Imam telah meninggal pada Kamis 24 Agustus 2023. Ia dan beberapa kerabat lain pun mendatangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat untuk mengambil jenazah Imam. Jenazah Imam dikebumikan di kampung halamannya pada Sabtu 26 Agustus 2023.